Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum proses produksi secara daring. Yang mana saya akan membawakan modul membubut. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengenal alat dan bahan yang digunakan pada praktikum membubut. Yang pertama, bahan. Bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini ialah bahan dengan jenis mild steel berbentuk segi 8 dengan ukuran 10 mm. Yang mana ujung dari benda tersebut sudah dilubangi seperti yang dapat dilihat. Setelah bahan, kemudian kita beralih ke pahat. Ini adalah jenis pahat bubut yang kita gunakan dalam praktikum proses produksi dalam modul membubut. Nah, jenis pahat ini ialah pahat HSS atau High Speed Steel. Pahat ini digunakan karena bahan yang kita gunakan sebelumnya memiliki jenis mild steel atau baja lunak, sehingga pahat ini mampu untuk menyayat atau melakukan pemakanan terhadap benda kerja tersebut. Baik. Nah, kemudian di sini ada center drill. Nah, center drill ini kita gunakan ketika melubangi benda tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menopang benda kerja. Kenapa benda kerja harus ditopang? Karena benda kerja tersebut memiliki panjang yang apabila tidak kita topang, maka benda kerja tersebut akan bergerak, dan ketika benda tersebut bergerak, maka akan membahayakan operator atau membahayakan kita sebagai praktikan dan merugikan umur pahat. Pahat bisa patah. Baik, nah kemudian di sini ada senter. Nah, senter ini tugasnya untuk menopang benda kerja yang sudah dilubangi tadi. Ini senter. Baik. Nah, kemudian di sini ada arbor untuk drill atau arbor untuk pengeboran. Nah, jadi drill ini atau arbor ini nanti dipasang di mesin bubut ketika kita akan mengebor benda kerja dengan menggunakan mata center drill tadi. Baik. Nah, kemudian di sini ada kunci cak. Nah, kunci ini berfungsi untuk menggerakkan cekam untuk mengikat atau melepaskan benda kerja. Nah, kemudian hal yang paling penting ialah alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan itu jenisnya jangka sorong atau vernier caliper. Mungkin teman-teman yang dari teknik mesin atau teknik otomotif sudah tidak asing dengan alat ukur ini. Nah, di sini kita menggunakan alat ukur jangka sorong dengan skala ketelitian 0,02. Baik, nah setelah kita mengenal alat dan bahan yang digunakan sebelumnya, maka kita beralih ke peralatan yang ada pada mesin bubut. Jadi sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya kita harus mengenal fungsi dan nama-nama dari mesin bubut tersebut. Baik, nah ini adalah tool post. Tool post berfungsi untuk mengikat pahat yang sebelumnya sudah kita jelaskan tadi. Baik, nah kemudian yang di bawah ini, yang ini adalah eretan atas. Nah, eretan atas ini berfungsi untuk membuat tirus. Eretan atas ini memiliki ketelitian 0,025 mm, yang mana setiap pergerakan satu garis, maka eretan atas akan membawa tool post bergerak sejauh 0,025 mm. Baik, nah kemudian kita beralih ke eretan melintang. Eretan melintang ini berfungsi untuk mengatur kedalaman pemakanan pada saat proses pembubutan. Eretan ini memiliki ketelitian yang berbeda dari eretan sebelumnya, yaitu 0,05 mm, yang mana setiap pergerakan satu garis, maka eretan ini akan membawa eretan atas dan tool post sejauh 0,05 mm. Kemudian kita beralih ke eretan yang ada di bawah. Nah, eretan ini disebut eretan memanjang
Nah, yang mana pergerakannya itu bergerak memanjang searah bed atau alas mesin. Eretan memanjang ini memiliki ketelitian 0,2 mm. Yang mana setiap pergerakan dalam satu garis maka akan membawa pergerakan sejauh memanjang dengan sejauh 0,2 mm. Baik, nah setelah kita mengenal seluruh bagian mesin bubut, maka kita harus mengatur kecepatan pemotongan sesuai dengan tabel yang tertera pada standar untuk proses machining atau pembubutan. Pada mesin ini dilengkapi dengan tabel-tabel yang berisi dengan angka. Di setiap angka memiliki kode. Putaran terkecil ada pada R1. R1 pada nomor 2 tetap di tabel R1. Pada nomor 2 kecepatannya berubah menjadi 65 rpm. Nah, kecepatan tertinggi atau putaran tertinggi pada mesin bubut ini ialah 2500 rpm, berada pada tabel S4 nomor 2. Baik, nah di mana kita bisa menentukan nomor 1 dan nomor 2 pada mesin ini? Maka kita harus merujuk pada switch yang ada di bawah. Kita harus merujuk pada switch yang ada di bawah. Nah, apabila switch menunjukkan pada angka 1, maka kecepatan yang kita gunakan itu berada pada angka 1. Nah, apabila switch menunjukkan pada angka 2, maka kita merujuk pada putaran yang nomor 2, kecepatan yang ada di nomor 2. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada tabel-tabel itu memiliki kode tersendiri. Di sini kita bisa merujuk ada angka Romawi, yaitu pada angka 1 sampai angka 4. Nah, kemudian pada spindle yang ada di sebelah kanan itu merujuk pada kode huruf, yaitu S dan R. Nah, R adalah putaran terendah, S adalah putaran tertinggi. Nah, untuk putaran tertinggi pada mesin ini yang seperti yang disebutkan sebelumnya, mesin ini memiliki putaran tertinggi yaitu 2500 rpm, yang dimana memiliki kode S4. Nah, maka spindle akan kita arahkan menuju ke angka S, lalu spindle kita arahkan menuju pada angka 4 Romawi. Seperti ini. Baik. Proses pembubutan yang terjadi adalah ketika cekam memutar benda kerja pada posisi pahat diam, maka pada saat itulah terjadi proses penyayatan dengan cara kita majukan spindle melintang atau eretan melintang, maaf. Lalu kemudian setelah itu kita gerakkan eretan memanjang. Maka pergerakannya akan terjadi seperti ini. Sayang sekali pada kesempatan video ini mesin kita kebetulan tidak hidup. Sayang sekali pada kesempatan ini mesin kita kebetulan tidak bisa dihidupkan. Nah, maka saya akan menjelaskan proses pemakanannya secara lisan dan secara praktik. Nah, baik. Pada saat cekam berputar, yang mana benda kerja juga telah diikat pada cekam, maka cekam akan membawa putaran tersebut kepada benda kerja, sehingga benda kerja tersebut juga berputar. Nah, kemudian kita arahkan pahat menuju ke permukaan benda kerja sampai menyentuh, kemudian akan terjadi proses penyayatan. Setelah itu kita atur eretan melintang sesuai dengan kedalaman pemakanan yang kita mau. Nah, kedalaman pemakanan yang diizinkan itu hanya 0,5 mm. Baik, nah setelah itu kemudian kita arahkan eretan memanjang, bergerak memanjang mendekati cekam seperti ini sejauh 100 mm. Nah, adapun bentuk dan ukuran spesimen yang akan dikerjakan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baik, nah ini adalah spesimen yang telah dilakukan proses pembubutan. Maka bentuk dan ukurannya seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman yang berada di luar kota dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum secara daring, yang dimana hari ini modul yang akan kita bawakan adalah modul scrap. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mesin yang ada di depan saya adalah mesin scrap, yang mana mesin ini memiliki kerja maju dan mundur untuk melakukan penyayatan terhadap benda kerja. Baik, nah sebelum kita memulai pengerjaan, maka kita terlebih dahulu harus mengenal bagian-bagian dari mesin scrap ini. Yang pertama, di sini ada spindle on off. Nah, yang panjang ini. Nah, spindle on off ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin sesuai dengan keinginan yang kita mau. Baik, nah mesin ini juga dilengkapi dengan pengereman untuk menentukan titik pahat yang kita mau pada posisi di mana kita ingin berhentikan dengan cara menekan secara kuat ke dalam, maka dia akan mengerem secara otomatis atau mesin itu akan berhenti secara otomatis. Nah, kemudian kita beralih pada spindle yang ada di sini. Nah, baik. Pada spindle ini saat ini mesin berada pada posisi 50, yaitu dimana kecepatan pergerakannya itu adalah 50 rpm. Kenapa rpm? Karena di dalam sini ada gear yang menghubungkan untuk mesin ini bekerja maju mundur. Nah, apabila kita rubah menjadi pada posisi 80, maka mesin akan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nah, begitu juga seterusnya. Apabila kita rubah menjadi 125, maka mesin akan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Baik. Nah, namun yang kita gunakan di sini adalah kecepatan pada praktikum ini kita menggunakan kecepatan 50. Go. Baik. Pada spindle ini berfungsi untuk mengatur pergerakan meja searah maju secara horizontal. Jadi meja dapat diatur bergerak searah horizontal. Nah, baik. Tuas ini tidak memiliki ketelitian, maka tuas ini dapat digerakkan secara bebas tanpa adanya ketelitian. Seharusnya mesin scrap memiliki ketelitian untuk mempermudah pengerjaan. Namun sayangnya pada mesin kita tidak memiliki ketelitian. Baik, nah kemudian spindle ini, pada spindle yang bawah, spindle ini juga fungsinya sama untuk menggerakkan meja. Namun bedanya adalah spindle ini hanya untuk menggerakkan meja searah vertikal, yaitu naik dan turun, untuk menyesuaikan ketinggian dari meja tersebut. Pahat yang kita gunakan pada mesin ini berupa pahat HSS. Jenisnya sama dengan pahat bubut, namun bentuknya berbeda. Kenapa bentuk berbeda? Karena kita ingin membuat alur pada spesimen yang akan kita kerjakan dalam modul scrap. Baik, nah alat ukur yang kita gunakan adalah jangka sorong atau vernier caliper. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur kedalaman pemakanan